Saya punya referensi buku ya, H.J. de Graaf dan kawan-kawan, Chinese Muslim in Java, 15 to 16 centuries, The Malay Annal of Semarang and Cirebon. Ini adalah referensi buku yang menceritakan banyak hal tentang para wali di Indonesia dan asal-muasalnya yang selama ini kita sudah banyak yang salah kaprah bahwa para wali berasal dari Arab dan ternyata itu tidak benar. Sunan Ampel memiliki nama Tionghoa Bong Sueho. Dikutip dari Kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel ditulis sebagai Bong Sueho, cucu dari seorang Tionghoa beragama Islam bernama Haji Bong Tak Keng. Bong Tak Keng berasal dari suku Hui yang beragama Islam bermazhab Hanafi. Jadi saya menemukan 8 nama Tionghoa dari 9 wali yang nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kita hanya ingin meluruskan sejarah. Sebenarnya Wali Songo itu berasal dari mana, di masa apa, pada waktu apa. Jadi kita berdiskusi, oke? Wakulu dandan dari, wakulu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Aku lu dandang, aku lu dandang, aku lu dandang. Sebetulnya kalau ada narasi-narasi atau dalam tanda kutip klaim kalau Wali Songo itu adalah keturunan Cina, itu bukan hal yang baru, sudah sering kita dengar itu. Tetapi ini video ini agak baru sebetulnya. Saya dikirimin orang link seperti ini dan saya kira menarik kalau ini juga disoroti. Selama ini kan tidak terima kalau Wali Songo diba'alawikan. Sekarang bagaimana kalau Wali Songo dicinakan? Apakah terima? Nah, itu pertanyaannya. Walaupun sebetulnya kalau hanya tidak terima dalam artian mau bicara secara ilmiah, mengusut sejarahnya secara tuntas, itu oke-oke saja. Tapi dibumbui dengan usir Ba'alawi karena memalsukan sejarah, memalsukan Wali Songo, itu yang agak-agak. Coba kalau itu diterapkan juga kepada Cina ini memalsukan Wali Songo ini. Wali Songo dianggap Cina ini. Walaupun saya tidak tahu pasti maksudnya keturunan Cina itu apakah dari jalur bapaknya. Nah, cuman kalau disebut kakeknya adalah Haji dan orang Cina suku Hui, itu berarti kan jalur bapaknya. Atau mungkin si Haji itu adalah keturunan Cina dari ibunya, artinya ibunya dia orang Cina. Saya kurang paham masalah itu. Cuma kan di belakang itu closingnya kan, atau yang saya jadikan sebagai headline itu kan salah kaprah kalau Wali Songo dianggap orang Arab, dianggap berasal dari Arab gitu. Karena yang benar ternyata berasal dari suku Cina gitu. Apalagi misalnya dikuatkan dengan hasil leluhurnya di tes juga haplo O. Ini tidak diketahui mungkin oleh si perempuan ini sehingga itu tidak dibahas ya. Dimana katanya kalau haplo O itu kan arahnya ke Mongol atau apa. Terlepas dari mana yang benar mana yang salah, itulah sejarah. Semuanya berbeda-beda. Sebetulnya kalau masalah perbedaan saja nggak ada persoalan. Orang mau bilang begini, mau bilang begitu, asal nggak narasinya itu merembet-rembet gitu. Misalnya mau diterapkan hal yang sama, benci sekali kepada Ba'alawi karena Ba'alawi dianggap memba'alawikan Wali Songo. Padahal ulama-ulama nasab Ba'alawi yang menulis nasabnya Wali Songo kepada Asmad Khan, lalu kepada Ubaidillah juga ngambil dari tulisan-tulisan mereka sendiri. Di Kesultanan Palembang misalnya. Kan begitu sebetulnya ceritanya. Bukan ujuk-ujuk Ba'alawi, ini kita masukkan kepada Ba'alawi saja biar Ba'alawi keren di Indonesia. Mana ada begitu. Kan kalau baca dalam kitab Samsuddohirohnya itu di sarahnya atau di hasiahnya itu kan dijelaskan. Kenapa disebut dari Ba'alawi? Apa dasarnya? Kan dari naskah-naskah yang dimiliki oleh keturunan Wali Songo itu. Kira-kira kan begitu. Persoalan di belakang muncul tafsiran berbeda, muncul temuan berbeda. Apa lalu itu dianggap kejahatan? Wah, ini memba'alawikan padahal masih sama-sama diuji. Apa lalu dinarasikan dengan memasang narasi kebencian, usir dan sebagainya? Gimana kalau ini kita terapkan kepada Cina? Wah, ini orang Cina mau memba'alawi, mau mencinakan Wali Songo ini, kita usir ini. Kita bongkar kuburan-kuburan yang dicinakan ini. Gimana kalau begitu? Kan jadi rusak, Pak. Rusak. Sejarah itu masa lampau. Hampir semua sejarah itu berbeda-beda. Rasulullah saja
Ini Rasulullah, Pak. Kamu kira lahirnya Rasulullah itu semua ulama sepakat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal? Enggak, Pak. Ada yang tidak begitu. Wafatnya juga ada yang berbeda. Kapan Rasulullah itu Mi'raj, apalagi yang masalah kapan Rasulullah itu Isra Mi'rajnya itu, wah itu ada belasan pendapat ulama itu, mulai dari berbeda tanggalnya, berbeda bulannya, berbeda tahunnya. Biasa-biasa saja. Ya. Walaupun misalnya kalau masalah nasab mungkin agak rumit karena menjadi berbeda grade-nya gitu. Dari Sayyid menjadi tidak Sayyid, apalagi turun ke Cina gitu misalnya ya. Walaupun kalau dipikir-pikir kalau misalnya dari Cina, ya mungkin saja leluhur-leluhurnya Islam gitu. Sampai di masa Rasulullah mungkin Islam, karena setidaknya jadi masa sahabat. Karena kalau tidak salah katanya Cina itu yang membawa Islam ke sana kan sahabat katanya. Artinya dari masa sahabat itu sudah sudah ada yang masuk Islam di situ ya. Karena logikanya begini, ada hal yang menarik sekali kalau disoroti. Orang kalau dia keturunannya Sayyid, itu bisa dipastikan leluhurnya semuanya Muslim sampai Rasulullah kan. Kalau tidak, apalagi misalnya orang Jawa ya, ini kenyataan, atau orang Madura atau orang manalah yang sama sekali nggak bersambung dengan nasabnya orang Arab, ya mesti leluhur keberapanya itu bukan orang Islam. Kenapa? Karena Islamnya belum masuk. Artinya leluhur yang di tahun 600 Hijriah itu ya kan belum kenal Islam. Kan nggak ada orang Jawa yang jadi sahabat Nabi. Artinya berarti semua keturunan orang Jawa, ya, semua keturunan orang manapun lah, orang Nusantara, orang manapun, selama memang belum ada Islam masuk ke situ, ya mesti tidak beragama Islam. Sementara kalau para Sayyid, ya kamu jangan anggap saya bicara Balawi ya, kan bagi kamu kan Balawi tidak sah. Kita bicara Sayyid lah. Sayyid itu, nama-nama yang dia sebut sampai ke Rasul itu orang Islam semua. Kalau sampai ke Rasul, sampai kepada Nabi Ibrahim, orang beriman semua, orang Islam semua sama ya. Semuanya adalah orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Tuhan. Sementara kalau bukan keturunan itu, misalnya keturunan suku ini, suku itu, ya kan belum kenal istilah seperti itu. Istilah tauhid kan belum kenal. Mungkin animisme lah, mungkin penyembah pohon lah, penyembah batu dan sebagainya. Ya mungkin saja. Walaupun sebetulnya nggak ngaruh, kan itu leluhur urusan mereka. Ya kita kan urusan kita gitu. Ada banyak sahabat-sahabat, ada banyak tabiin-tabiin itu yang leluhurnya juga bukan orang Islam. Bahkan ada yang leluhurnya orang Majusi. Ada yang namanya leluhur, tapi anak-anaknya menjadi ulama besar. Kalau kita dengar maula itu kalau maula misalnya masuk Islam gitu, berarti kan leluhurnya bukan orang Islam. Bapaknya mungkin bukan orang Islam, kakeknya mungkin bukan orang Islam. Maksudnya bukan orang Islam itu adalah Islam sudah ada tapi belum menganut leluhurnya ini. Sehingga yang Islam baru yang bawahnya, kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara sejarah, sebetulnya jangan digas, tikungan semua, tikungan licin lagi. Apa yang bisa dipastikan benar 100%? Ya tidak bisa. Makanya menjadi aneh kalau bicara peristiwa yang sudah lampau, tidak termasuk hal-hal yang sudah mafhum bidoruri minad-din, seperti misalnya Rasulullah itu lahirnya di Mekah. Nggak mungkin ada ikhtilaf itu. Nggak perlu kitab sezaman itu. Atau misalnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, itu ya tidak boleh diingkari itu. Kalau selebihnya, kapan Rasulullah lahir? Ada yang bilang bulan Rabiul Awal, ada yang bilang bulan Rabiul Tsani, ada yang bilang bulan Safar. Padahal itu Rasulullah, Pak. Manusia paling agung di muka bumi ini. Sejarahnya sampai kepada kita berbeda-beda. Bahkan yang mengatakan berbeda-beda bukan baru sekarang. Udah ratusan tahun yang lalu memang udah berbeda-beda versinya. Ya karena dulu nggak ada video sih Pak. Jadi nggak ada foto juga. Agak susah gitu ya. Jadi kalau masalah sejarah itu asal nggak kebencian mengkajinya. Itu enak-enak saja ya. Makanya qauli yahtamilu as-shawab, qauli yahtamilu khoto, tapi musibun qaulukai khotoun yahtamilu shawab. Begitu prinsipnya, orang berbeda-beda. Allahumma hadina ahdas sabil.